Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Pada kumpul hari ini saya akan mempresentasikan, yaitu adalah rencana tindak lanjut dari PKG PDOK yang saya ikuti selama 3 bulan ini. Dalam materi penyampaian PKG PDOK ini terdapat sebuah program ya untuk pembelajaran PDOK yang berpusat kepada peserta didik, yaitu adalah Sport Education Model atau disingkat dengan SEM. Jadi saya akan merancang sebuah program untuk diaplikasikan di sekolah kita di SD Negeri 2. Nama programnya adalah Kejuaraan Olahraga Modifikasi Running Base Point. Adapun latar belakang dari program kali ini, yang pertama, Sport Education Model atau SEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang lebih komprehensif dan otentik bagi siswa. Alih-alih hanya fokus pada keterampilan teknis suatu olahraga, SEM melibatkan siswa dalam seluruh aspek olahraga, dari perencanaan hingga kompetisi. SEM dapat diterapkan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Guru pendidikan jasmani berperan sebagai fasilitator, membantu siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan olahraga. Secara singkat, SEM adalah model pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan keterampilan olahraga, tetapi juga nilai-nilai penting seperti kerjasama, kepemimpinan, dan sportivitas. Modifikasi permainan olahraga dilakukan dengan berbagai tujuan, baik untuk meningkatkan aspek pendidikan, kesehatan, maupun kesenangan. Modifikasi permainan olahraga adalah hal yang penting untuk dilakukan agar olahraga dapat dinikmati oleh semua orang, terlepas dari usia, kemampuan, atau kondisi lingkungan. Dengan modifikasi yang tepat, olahraga dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan perkembangan individu. Nah, running base point adalah modifikasi permainan bola kecil seperti kasti, rounders, baseball, dan lain-lain. Kemudian dikembangkan bersama peserta didik dengan mempertimbangkan suara atau voice peserta didik yang memiliki keinginan untuk bermain permainan kasti, namun di sekolah lapangannya tidak memungkinkan dan kurang luas. Untuk menjadi kemudian peserta didik melakukan pemilihan atau choice dengan memetakan aset fisik sekolah berupa alat olahraga yang tersedia untuk mendukung permainan modifikasi. Yang terakhir, setelah itu peserta didik berdiskusi dalam memodifikasi permainan kasti, menyesuaikan peraturan dan lapangan sehingga dapat dilakukan di lapangan sekolah. Dengan demikian, peserta didik memberi nama permainan ini dengan nama running base point, atau dalam kepemilikannya disebut dengan ownership. Tujuan program yang saya rancang bersama peserta didik itu bertujuan memfasilitasi pembelajaran PDOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di SD Negeri 2 Pejuman, di mana peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dan kebugaran melalui latihan dan kompetisi yang teratur. Siswa dapat meningkatkan keterampilan motorik dan kebugaran fisik. Tujuan kedua, menghargai
dan dapat melakukan permainan strategi dalam olahraga. STEM mengajarkan siswa untuk berpikir strategis dan dalam permainan dan membuat keputusan yang tepat. Yang nomor 3, berperan serta layak sesuai dengan tahap perkembangannya. Siswa diberikan kesempatan untuk mengambil berbagai peran dalam tim, seperti kapten, pelatih, manajer, dan lain-lain. Berbagai peran dalam perencanaan dan administrasi program olahraga. Siswa terlibat dalam perencanaan kegiatan olahraga, membuat jadwal latihan, dan mengelola peralatan. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di poin pertama ada capaian. Ya, capaian yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, peningkatan antusiasme belajar, dan terakhir pengalaman olahraga yang lebih realistis. Poin kedua yaitu langkah-langkah. Pertama, perencanaan program. Selanjutnya, pengenalan sport education model. 3, praktik bermain bersama permainan modifikasi. 4, refleksi dan evaluasi. Dan terakhir, pelaporan dan dokumentasi. Nah, untuk hasil yang diharapkan dari program ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan sosial dan kolaborasi antar peserta didik, meningkatnya keterampilan fisik dan karakter kreativitas peserta didik, meningkatnya motivasi dan kreativitas belajar peserta didik, dan yang terakhir mendapatkan pengalaman olahraga yang lebih realistis sesuai dengan kehidupan nyata. Untuk program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi dalam program ini saya ingin melibatkan komunitas belajar sebagai mitra. Ya, jadi kegiatan ini saya mohon dukungan dari Bapak Ibu guru untuk menjadi mitra dalam program Sport Education Model. Yang pertama ada target peserta itu kelas 6 SD. Jumlah peserta didik kita punya 64 orang di rentang usia 11 sampai 12 tahun. Kemudian pengaturan program. Untuk pengaturan program di poin ruang, ya, jadi lapangan sekolah untuk kegiatan fisik, ruang kelas dan perpustakaan itu sebagai ruangan sesi diskusi dan refleksi. Selanjutnya, mitra dalam komunitas belajar. Ini ada saya sebagai guru PJOK sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik dalam perencanaan dan pelaksanaan, juga refleksi. Nah, saya minta tolong untuk guru kelas 6A itu membantu dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan. Selanjutnya, guru kelas 6B membantu membimbing peserta didik dalam menyusun susunan acara lomba. Selanjutnya, guru kelas 5A membantu membimbing peserta didik dalam peran sebagai pembawa acara atau MC. Yang terakhir, guru kelas 5B membantu membimbing peserta didik dalam pengoperasian peralatan elektronik yang akan digunakan dalam perlombaan, seperti laptop, sound system, dan lain-lain. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, sumber daya yang kita miliki itu ada lapangan sekolah. Lapangan terbilang kecil namun masih tetap bisa digunakan untuk aktivitas olahraga. Yang kedua, alat permainan. Sebagian besar macam-macam alat permainan kasti sudah tersedia. Yang ketiga, guru PJOK itu sebagai pengalaman dan menjadi panitia perlombaan dan penerapan STEM saat mengikuti PKG PJOK. Kemudian sumber daya selanjutnya itu komunitas belajar, dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Poin kedua, pemanfaatan aset.
Jadi yang dimanfaatkan dalam penerapan SEM ini, yang pertama adalah lapangan sekolah dan gunakan untuk sesi permainan modifikasi yang membutuhkan ruang terbuka. Kedua, alat permainan digunakan untuk sesi permainan modifikasi. Yang ketiga, ada aset guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Selanjutnya rencana evaluasi. Jadi ini yang pertama ada lini masa evaluasi di awal program. Kita akan menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang permainan modifikasi yang dirancang. Yang kedua, tengah program. Jadi di tengah program berjalan, kita mengobservasi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam permainan. Yang ketiga, di akhir program kita melakukan refleksi kelompok maupun individu, penilaian keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Poin kedua, sumber data. Jadi data kita dapatkan untuk evaluasi itu dari peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan, kemudian dari guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Poin ketiga adalah teknik pengambilan data. Dalam evaluasi program, teknik pengambilan datanya yaitu observasi langsung selama permainan, kemudian melakukan refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Nah, untuk menjalankan program ini Bapak Ibu, kita kemungkinan mendapatkan tantangan dan saya sudah menyusun beberapa solusi. Yang pertama, tantangannya kegiatan kita dilakukan di musim hujan dan kegiatan di luar ruangan, kemungkinan terjadi hujan saat pelaksanaan program. Nah, solusi dari saya itu merencanakan beberapa opsi hari pelaksanaan. Jadi kalau hari pertama hujan, mungkin di hari berikutnya baru kita rencanakan, baru kita laksanakan. Untuk tantangan kedua, pemahaman peserta didik tentang permainan modifikasi yang dirancang dalam waktu singkat. Jadi anak-anak merancang permainan modifikasi itu mungkin waktunya hanya seminggu atau 2 minggu. Jadi ada beberapa anak mungkin yang belum mengerti. Nah, itu solusinya adalah memberikan waktu lebih untuk latihan dan melakukan simulasi permainan. Jadi perlu dilakukan simulasi permainan sebelum kita melaksanakan program SEM. Tantangan ketiga, kondisi lapangan sekolah yang sempit dan dekat dengan jalan raya. Jadi sesuai dengan pemanfaatan aset lapangan sekolah, itu solusi yang bisa saya berikan adalah diperlukan berbagai pertimbangan dalam memodifikasi peraturan permainan dengan mengutamakan keselamatan. Jadi permainannya yang kita modifikasi supaya bisa dilakukan di lapangan, bukan lapangan yang menyesuaikan dengan permainan. Nah, untuk yang terakhir, pelaksanaan rencana tindak lanjut dari PKG PJOK itu ada 3 tahapan. Yang pertama, presentasi kepada komunitas belajar di sekolah untuk mendapatkan masukan, kemudian implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang terakhir, dokumentasi dan refleksi kegiatan untuk perbaikan di masa mendatang. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah program yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan Bu Dina. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, sudah sejauh mana Bapak mengajarkan pembelajaran SEM kepada anak-anak di sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan kemarin sekitar 3 minggu yang lalu ini sudah saya coba di anak-anak kelas 6. Ya, jadi itu pembelajarannya kita sudah sampai di tahap perancangan. Ya, jadi kita sudah merancang
kita sudah merancang apa permainan yang akan dilakukan, kemudian kapan waktunya akan kita laksanakan. Itu saja Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya silakan Bu, Melita. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya bertanya, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas materinya. Sangat berguna bagi kami nanti untuk guru-guru di sini. Terus untuk pertanyaannya, apa saja tahapan dalam menerapkan pembelajaran tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Melita. Jadi tahapan-tahapan SEM atau tahapan Sport Education Model itu ada yang pertama adalah sosialisasi SEM itu sendiri kepada peserta didik. Kemudian kita merancang atau merencanakan apa permainan yang memungkinkan untuk dilakukan. Setelah mendapatkan itu, kita memodifikasi beberapa peraturan sehingga dapat kita laksanakan sesuai dengan aset yang ada di sekolah. Selanjutnya itu kita tahap pembagian peran. Jadi setiap anak nanti digunakan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan SEM, itu baik dia sebagai panitia, kemudian sebagai wasit dan juri, dan sebagai pemain pertandingan. Jadi tidak hanya sebagai peserta saja. Jadi nanti dia ada yang jadi panitia. Jadi semuanya itu berpusat pada peserta didik yang merancang mereka, kemudian yang melaksanakan mereka, yang menjadi bagian dari pelaksanaan itu juga. Selanjutnya setelah mendapatkan peran masing-masing, peserta didik diberikan waktu untuk melakukan latihan. Yang menjadi peserta dia melakukan pelatihan permainannya, yang jadi panitia menyusun acara, kemudian yang menjadi wasit dan juri itu latihan sebagai wasit. Setelah tahap latihan ada tahap pelaksanaan lomba. Jadi ada pembukaan, kemudian pertandingan. Itu dilakukan seperti lomba-lomba pada umumnya. Jadi serealistis mungkin dengan kehidupan anak-anak di kehidupan nyata. Kemudian setelah itu selesai, itu ada tahap pemberian hadiah atau penutup. Jadi tetap ada seremoninya, kita memberikan hadiah berupa piala atau hadiah hiburan untuk pemenang dari lomba tersebut. Nah, setelah selesai baru kita masuk ke tahap resepsi untuk perencanaan atau perbaikan di masa mendatang. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tahapan-tahapan Sport Education. Baiklah Bapak Ibu, guru SD Negeri 2 Sunan. Demikian presentasi dari saya untuk program penerapan Sport Education Model di SD Negeri 2. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Om Santi Santi Santi.